Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita dari Paralel DNPM 1903110157. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan sebagai fungsi suhu. Disimak baik-baik ya semuanya. Zat adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Susunan dan partikel sangat mempengaruhi suatu zat tersebut. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang lebih sedikit jumlahnya disebut zat terlarut, dan zat yang jumlahnya lebih dari zat lainnya disebut zat pelarut. Sifat-sifat larutan sangat dipengaruhi oleh komposisinya. Untuk menyatakan komposisi tersebut dapat dinyatakan dengan konsentrasi. Larutan berkaitan apa dengan kelarutan? Kelarutan menyatakan suatu komposisi dari larutan tersebut. Larutan yang besar dapat terjadi jika molekul solvent mempunyai sifat yang sama dengan larutan solut. Dalam larutan terdapat istilah solut. Solut adalah zat terlarut dalam larutan dan jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Perubahan kelarutan terhadap suhu sangat erat kaitannya dengan panas yang dilepaskan solut untuk melarut, menghasilkan sebuah larutan jenuh. Larutan terdapat banyak jenisnya. Yang pertama, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang kedua adalah larutan jenuh, tak jenuh, dan sedikit jenuh. Untuk larutan jenuh adalah larutan yang dapat melarutkan zat terlarut. Larutan tidak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut yang kurang dari yang diperlukan untuk membuat suatu larutan jenuh. Dan yang terakhir adalah larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih dari yang diperlukan untuk membuat suatu larutan jenuh. Dalam kelarutan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur berbanding lurus dengan kelarutan. Apabila temperatur semakin tinggi, maka kelarutan suatu zat tersebut juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan zat terlarut akan terlarut dalam cairan yang mempunyai temperatur tinggi. Yang kedua adalah sifat pelarut. Garam-garam anorganik lebih larut dalam air. Jika ditambahkan pelarut organik, maka kelarutan akan berkurang. Yang ketiga adalah ion sejenis. Kelarutan endapan dalam air akan berkurang jika mengandung salah satu ion dari penyusun endapan tersebut. Yang keempat adalah pengaruh pH, dan yang kelima adalah pengaruh hidrolisis. Konsentrasi larutan adalah suatu cara kuantitatif untuk menentukan hubungan antara zat larut dan zat pelarut. Apabila zat terlarut lebih banyak daripada zat pelarut, maka disebut larutan pekat. Apabila zat larutnya lebih sedikit daripada zat pelarut, maka disebut larutan emigrasi. Cara menentukan konsentrasi larutan ada 5. Yang pertama, molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk rumus molaritas adalah M besar sama dengan N dibagi V, di mana N adalah mol zat terlarut dengan satuan mol dan V adalah liter larutan dengan satuan liter. Apabila volume larutannya dalam bentuk mili, maka rumus molaritasnya menjadi mol zat terlarut dikali 1000 per V. V di sini dalam bentuk mili. Yang kedua adalah normalitas. Normalitas adalah jumlah mol ekivalen zat terlarut per 1 liter larutan. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk rumus normalitas adalah M besar atau molaritas dikalikan dengan valensi. Namun rumus ini hanya berlaku untuk zat padat saja. Untuk larutan, rumus normalitas adalah Rho dikalikan persen larutan tersebut dikalikan 10 dibagi bilangan ekivalen. Untuk satuan dari Rho sendiri adalah gram per centimeter kubik. Yang ketiga adalah molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1000 gram per larut.
Untuk rumusnya adalah sebagai berikut ini. Untuk rumus molaritas adalah M kecil sama dengan mol zat terlarut dikalikan 1000 per berat pelarut. Berat pelarut di sini dalam satuan gram. Yang keempat adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah jumlah mol suatu komponen dengan jumlah seluruh komponen dalam suatu larutan. Untuk rumusnya adalah seperti berikut. Untuk rumus fraksi mol adalah mol zat larut ataupun mol zat pelarut dibagi dengan mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut. Apabila mol zat pelarut dan mol zat terlarut ditambahkan, maka hasilnya sama dengan 1. Yang kelima adalah ppm. ppm menyatakan jumlah konsentrasi larutan yang sangat encer. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk rumus ppm atau part per million ada 2, untuk massa dan untuk volume. Untuk ppm massa sama dengan massa zat terlarut atau komponen dibagi dengan massa larutan atau campuran lalu dikalikan 100%. Untuk rumus ppm volume, volume zat terlarut atau komponen dibagi dengan volume larutan atau campuran lalu dikalikan 100%. Reaksi-reaksi dalam larutan ada 2. Yang pertama, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm melepaskan panas dari sistem lingkungan. Temperatur dari campuran akan naik dan energi potensialnya akan menjadi turun. Yang kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm melepaskan panas dari lingkungan ke sistem. Untuk temperaturnya akan turun, sedangkan energi potensialnya akan menjadi naik. Panas pelarutan integral adalah perubahan entalpi jika 1 mol zat dilarutkan dalam zat larut tak terhingga sehingga tidak mengubah konsentrasinya jika ditambahkan 1 mol zat terlarut. Yang kedua adalah panas pelarutan diferensial. Panas pelarutan diferensial adalah perubahan entalpi jika 1 mol zat terlarut dilarutkan dalam pelarut dalam jumlah yang besar sehingga tidak merubah konsentrasinya walaupun ditambah 1 mol zat terlarut. Kelarutan sebagai fungsi suhu didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut yang dapat larut dalam suatu zat pelarut dalam suhu tertentu. Suhu sangat mempengaruhi kelarutan. Suhu berbanding lurus dengan kelarutan. Apabila suhu semakin meningkat, maka kelarutan suatu larutan juga akan meningkat. Untuk grafik kelarutan sebagai fungsi suhu ditunjukkan sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.